被一巴掌打碎，不是将。陈洁玉是吗？我才用了虎扑龙行拳的，太厉害了！陈洁玉那小。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-456. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 455. Kemarin Muyun dan juga Niwa telah sampai di Gunung Huoxing. Mereka pun diberitahu mengenai persyaratan apa saja untuk bisa menjadi murid dari Gunung Huoxing. Setelah beberapa murid disingkirkan, kini adalah tahap penilaian. Dalam tahap ini akan ada 3 ujian yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah pengetesan kekuatan mereka dalam pemahaman tentang atribut api. Semakin tinggi nilai yang mereka dapatkan, maka akan bisa langsung menjadi murid luar dari Gunung Huoxing. Tapi jika masih berada di bawah tingkat 3, maka murid itu akan gagal. Yang kedua adalah bertarung dengan boneka api yang sudah disesuaikan dengan level mereka. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap pemahaman formasi mereka. Niwa begitu khawatir kalau dirinya akan gagal dalam tahap pertama. Namun Muyun menenangkannya dan juga sempat memberikan sedikit bantuan supaya Niwa itu tidak kesulitan dalam menyelesaikan lantai ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kini adalah giliran Niwa untuk melakukan penilaian terhadap pemahaman atribut apinya. Berkat bantuan Muyun, dia pun menjadi begitu percaya diri. Jadi tanpa sedikit pun keraguan, Niwa mulai menyalurkan kekuatannya pada pilar penilaian. Melihat semua itu membuat para murid di sana bertanya-tanya siapakah dia yang sebenarnya. Karena tidak ada satupun murid di sana yang mengenali Niwa. Tapi kekuatannya sangatlah hebat, bahkan penilaian ini telah mencapai tingkat kelima. Ini semua membuat sang pengawas menjadi begitu terkejut, begitu pula dengan para murid lainnya. Sebab Niwa berhasil menciptakan sedikit ledakan kekuatan dari pilar penilaian. Akan tetapi Niwa sama sekali tidak tahu mengenai alasan mereka terkejut. Ia bahkan berpikir kalau ia pasti telah gagal. Tetua ini pun memberitahu kalau Niwa telah lulus tes. Dia pun dianggap sebagai salah satu jenius. Mendengar hal tersebut membuat Niwa terkejut. Pasalnya dia sendiri tidaklah menduga hal tersebut. Niwa yakin ini semua adalah berkat bantuan dari Muyun. Nah, selanjutnya adalah giliran dari Muyun. Dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, Muyun sangatlah penasaran akan seberapa banyak tingkatan yang mampu dirinya capai. Kita masihlah belum tahu apakah Muyun akan menahan kekuatannya atau tidak. Namun yang pasti penilaian yang dia lakukan sangatlah luar biasa, hingga akhirnya mencapai 9 tingkat dengan begitu mudah. Tidak hanya itu saja, ledakan yang pilar ini ciptakan juga kembali terjadi. Bahkan ini jauh lebih besar dari apa yang Niwa lakukan sebelumnya. Pilar ini teruslah bercahaya dan membuat orang-orang menjadi bertanya-tanya, siapakah sosok Muyun yang sebenarnya? Tidak hanya para murid yang terkesan, tapi tetua ini juga sama. Ia bahkan tidak sengaja menjatuhkan penanya. Tetua Zhang pun sadar dan langsung saja memberitahu kalau Muyun telah berhasil mendapatkan nilai terbaik di antara para murid. Niwa pun menjadi semakin bangga kepada Muyun. Begitu pula dengan para gadis di sana yang sudah tergila-gila dengan Abang Muyun. Sedangkan Muyun sendiri kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya. Apa yang telah terjadi pada hari ini membuat Tetua Hou pun muncul karena merasa tertarik kepadanya. Dan begini maka penilaian tingkat pertama sudah selesai. Mereka akan lanjut ke tingkat kedua, yakni bertarung dengan boneka api.
Tetua Hua pun memperlihatkan para murid senior yang mengendalikan para boneka. Para murid harus mengalahkan 3 boneka dari jalan spiritual yang telah dikendalikan oleh para murid luar. Salah satu dari mereka adalah Chen Jiu. Niwa mengenalinya karena ia adalah putra dari Tuan Chen. Kelakuan ia dengan ayahnya sama saja. Tuan Chen memanfaatkan status Chen Jiu sebagai murid Gunung Huoxing untuk menguasai desa. Chen Jiu sudah tahu kalau mereka lah yang menghabisi ayahnya. Jadi pada hari ini dia akan melakukan pembalasan. Tapi Mu Yun tidaklah memberikan tanggapan apapun kepadanya, yang semakin membuat Chen Jiu kesal kepadanya. Tidak mau berlama-lama, Mu Yun pun akan menantang tingkat kedua itu. Ia mempersilahkan Chen Jiu untuk melakukan penyerangan kepadanya. Boneka api yang Chen Jiu ciptakan sepertinya telah melanggar aturan, sebab dia meningkatkan kekuatannya ke batas yang lebih tinggi lagi. Melihat perselisihan mereka membuat para juniornya bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Padahal Mu Yun itu hanyalah orang kampung saja. Selain itu, Chen Jiu seharusnya tidak terlalu berlebihan, karena Humier telah menunggu kepulangannya. Chen Jiu berjanji akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, sebab dia telah mengubah boneka ini menjadi pedang yang sangat mematikan. Jadi dia yakin Mu Yun akan mati hanya dalam 1 kali serangan saja. Setelah pertarungan itu selesai, barulah Chen Jiu bersenang-senang kembali dengan Humier. Niwa merasa begitu khawatir karena merasakan ada hal aneh pada boneka api. Pertarungan langsung saja terjadi di antara Mu Yun dan boneka api yang Chen Jiu kendalikan. Dalam pertarungan itu, Mu Yun tidaklah kesulitan dan hanya dalam 1 pukulan saja dia telah berhasil membuat boneka api itu meledak. Aksinya tentu membuat semua orang di sana kembali terkejut, terutama Tetua Zheng yang kembali menjatuhkan penanya. Untung saja Mu Yun mengingatkannya, karena dalam gitu dia bisa memberitahu semua orang kalau Mu Yun telah berhasil lulus tingkat kedua setelah berhasil meledakkan boneka api dalam 1 kali serangan saja. Niwa kembali bangga kepada Mu Yun karena meskipun Chen Jiu telah melakukan sesuatu pada boneka api, tapi Mu Yun tetap tak bisa dikalahkan. Bagi Mu Yun, tadi itu dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja, yang semakin membuat Niwa dan Chen Jiu terkejut. Mu Yun meminta Niwa untuk bersiap-siap karena sekarang adalah gilirannya untuk melakukan ujian kedua. Niwa paham dan ujian pun langsung saja dimulai. Ketika Niwa sedang asik bertarung, Mu Yun mulai menakut-nakuti Chen Jiu, yang kini terlihat sangatlah panik karena bagaimanapun dia pasti tidak akan pernah mengira kalau Niwa bisa menang dalam ujian kedua. Dan benar saja, Chen Jiu semakin terkejut setelah melihat Niwa menang tanpa membutuhkan waktu yang lama. Niwa ternyata telah menggunakan gerakan kedua dari teknik yang sebelumnya Mu Yun berikan kepadanya. Dan begini maka tentu saja Niwa sudah berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mu Yun meminta Niwa untuk tidak berpuas diri sebab teknik lanjutan akan lebih sulit. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Mu Yun tengah bertarung dengan beberapa monster yang kemungkinan besar ia tengah berada di ujian ketiga. Yang mana para monster di sana memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Jadi tentu akan sulit bagi Mu Yun untuk melawannya. Semua ini Mu Yun lakukan dengan cara menekan kekuatannya agar kekuatan dia yang sebenarnya tidak terekspos. Jadi ketika Mu Yun merasa sudah cukup, dia pun memilih untuk keluar dari pertarungan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.